Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleha? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Silakan kepaparannya maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo, bisa udah. Silakan maju ke depan ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyi lagu nasional. Kalau kalian pengennya lagu apa? Indonesia Raya ya. Nah, Bapak pengen Yasin. Yasin maju ke depan. Ayo Yasin. Bapak pengen mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama Ahmad Zaki. Hadir, Pak. Ayah Lilin. Baik, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Kita tepuk anak soleh. Ikuti semuanya semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Orang tua dihormati, guru disayangi, sampai mati. Sekarang, silakan dulu. Terima kasih ya. Oke, Pak. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 4. Ya. Yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat atau yang terakhir, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita nanti akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Yang pertama, Bapak pengen menuju Griselda ya? Griselda silakan berdiri dulu. Berdiri. Apakah Griselda sudah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Nah, kalau sudah, coba perbedaan ilmu fikih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi orang perempuan apa? Ya, menstruasi atau haid. Ya, oke, silakan duduk. Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki. Coba Janis. Ya, tanda balik bagi laki-laki apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Ya, yang laki-laki tahu mimpi basah? Tahu. Pernah mengalaminya? Sudah. Mungkin ada yang sudah, ada yang
Belum ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa saja tanda laki-laki dan perempuan yang sudah masuk masa puber? Coba arah. Bagi perempuan apa saja tanda-tandanya? Payudara besar, besar. Ya, oke, sudah. Tepuk tangan buat anak. Kemudian yang bagi laki-laki, tadi Bapak nunjuk Abizar ya. Abizar, kalau tanda laki-laki yang sudah puber itu tandanya apa saja? Satu, apa namanya ini? Namanya tumbuh jagung. Itu selanjutnya rambut ada tiang sini, pas sini ya, ini jenggot ya. Nah, dapat tiang dari sekitar alat kami. Nah, oke, terima kasih Kak Bunda. Kemudian pertanyaan ketiga, coba apa namanya? Ya, kita coba Bapak menanya contoh kewajiban bagi seseorang yang sudah balik. Berdiri. Yang pertama, salat, mengaji, berpuasa. Cukup tiga saja. Oke. Terus tawaf, wukuf ya ketika kita apa namanya ini menunaikan ibadah haji. Oke, silakan itu ya. Nah, jadi ini pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya. Oke, di sini coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, itu ada gambar dari bayi ya, bayi, kemudian ada yang bayi yang masih merangkak, kemudian ada anak mungkin usia sekitar 3-4 tahun. Yang keempat anak seusia kalian yang karena berpakaian merah putih. Yang kelima itu anak SMP, yang keenam anak SMA, yang kedua sudah dewasa, dan terakhir sudah kakek-kakek. Nah, sekarang Bapak tanya Jonelia. Kira-kira Jonelia saat ini berada di posisi mana? Anak? Ya, anak SD. Ya, suaranya yang lebih keras lagi ya, Jonelia, yang lebih semangat lagi. Ya, kira-kira. Jadi kita semuanya, kalian, bukan kita ya, kalian ya. Kalau Bapak sudah di usia ini ya. Kalau kalian sudah di usia anak seusia SD ya. Dan selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke pengertian balik. Coba Bapak pengen Abizar untuk membaca pengertian balik. Pengertian balik secara bahasa balik artinya sampai berkatakan balik itu kedewasaan untuk seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai oleh keluar rahim atau batas, serta untuk perempuan yang ditandai suaminya haid. Terima kasih ya. Jadi yang pertama kita masuk ke pengertian balik ya. Balik secara bahasa artinya sama ya. Kalau secara istilah balik baru artinya dewasa ya, untuk seorang muslim. Nah, dewasanya seseorang ini bagi laki-laki ditandai oleh keluarnya air mani, yaitu dengan mimpi basah. Kalau perempuan ya haid atau menstruasi atau keluarnya darah ya, itu pengertian balik. Sampai di sini paham pengertian balik? Ya, alhamdulillah. Berdiri semuanya, berdiri. Kelihatan ya? Yuk, semuanya. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, kelamin dewasa bagi pria dan wanita, keluar dalam haid untuk wanita. Jika 15 tahun
syariah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini tanda-tanda bali itu ada dua ya. Bapak ingatkan sekali lagi, tanda-tanda bali ada dua. Yang pertama tanda-tanda bali menurut ilmu fikih. Ya. Yang kedua nanti tanda-tanda bali menurut ilmu biologi. Coba Azri dibaca silakan. Yang keras ya Azri ya. Maju ke depan. Ya. Oke. Tanda-tanda bali. Tanda-tanda bali menurut ilmu fikih. Laki-laki mimpi basah biasanya terjadi saat usia 9 tahun maupun lebih. Jika mimpi basah tersebut terjadi maka bukan anak-anak lagi, namun termasuk balik atau dewasa supaya suci dari hadas besar, maka dia pun harus mandi wajib. Tahukah kamu pengertian nama air keluar saat mimpi basah, yaitu dinamakan dengan Sperma atau air mani. Silakan duduk. Terima kasih Azri ya. Ya, jadi yang pertama laki-laki yaitu mimpi basah. Ya, laki-laki mimpi basah. Ya. Jadi bagi misal nih, Bapak contohnya misal Yasin. Ya, Yasin misal sudah sekali dia mengalami mimpi basah. Itu dia sudah dikatakan sebagai orang yang dewasa. Lah, mimpi basah yang kalian keluar, yang laki-laki keluarkan cairannya itu namanya adalah air mani atau sperma. Nah, keluarnya air mani atau sperma itu sebagai namanya hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Coba sekali lagi, cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib ya. Oke, Bapak kalian menunjuk yang perempuan ya. Ojak seolah kata bahwasanya dan sudah tadi misalnya zaman saat ada ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita. Ya, itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki dan perempuan. Intinya kalian ingat kata kuncinya, kalau laki-laki itu adalah mimpi basah, kalau perempuan adalah haid atau menstruasi. Nah, bagi baik laki-laki maupun perempuan, cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Ya, selanjutnya kita lanjut sampai di sini. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ditanyakan? Ada, paham semuanya? Yakin? Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya. Siapa yang bersedia mau membacakan di belakang? Yasin dulu. Nah, silakan Yasin, maju depan. Maju dulu. Yasin bacakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Silakan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Laki-laki tumbuh kuping, tumbuh janggut, tumbuh rambut pada alat kelamin dan kerja suara lebih besar. Oke, terima kasih Yasin. Tepuk tangan buat Yasin. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama laki-laki, tumbuh kumis. Coba kalian pegang. Bagi yang laki-laki, perempuan nggak ada kumisnya, ya. Yang laki-laki ada kumis? Sedikit. Kemudian yang kedua ada tumbuh jakun. Jakun ini tenggorokan, ya. Jadi kalau orang yang sudah dewasa atau sudah balik itu jakunnya menonjol. Coba kalian pegang. Jakun kalian menonjol aja nggak? Mana? Kamu pegang. Oh
lumayan semangat. Nah, kalian bisa pegang sendiri ya, pegang masing-masing. Kemudian seluruh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Ya, ketiak kalau ketiak itu ketiak sudah ketiak dan alat kelamin kalian. Biasanya kalau sudah dewasa itu tumbuh rambut-rambut kecil ya, bukan di ketiak ataupun di sekitar alat kelamin. Kemudian suaranya lebih besar. Ya. Yang sini nanti ketika dia sudah 4 atau 5 tahun, suaranya tidak seperti ini. Suaranya lebih merdu, ya, lebih besar lagi seperti itu. Ya. Oke, yang perempuan ada yang bersedia membacakan? Ya, coba. Perhatian ya. Yang keras suaranya ya. Oke, cari. Tanda beli menurut ilmu biologi perempuan. Menstruasi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya bagi perempuan, pinggul membesar. Coba yang perempuan pegang masing-masing, pinggulnya udah besar atau belum? Ya, masih kecil ya, masih sama. Oh, nanti kalian. Nah, kemudian mohon maaf, payudara membesar ya. Nggak perlu dipraktekkan ya, kalian bisa merasakan sendiri ya. Kira-kira sudah besar atau belum? Ya. Kemudian yang ketiga sama juga seperti kaki ya. Tadi ya, kalau lagi tumbuh rambut pada laki-laki, perempuan tanda kakinya sama kayak laki-laki ya. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar alat kaki. Bisa kalian cek masing-masing di rumah ya. Nah, kalian cek masing-masing di rumah perempuan. Kemudian yang terakhir itu menstruasi atau haid. Yang menstruasi semuanya ini itu ada juga di media ya saya tidak lama menstruasinya berapa jam dari kelas dari kelas 3 menstruasinya oke saya berapa sekarang 11 oke berarti di kelas ini baru dominan dia yang menstruasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada apa? Ada pertanyaan apa itu? Zaki, mau bertanya? Paham nggak Zaki? Paham ya? Kalau kami pelangi, alangkah indahmu. Sebutkan 2 tanda usia balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Berdiri hari ini. Pertama, yang keras suaranya. Ayo Bapak. Cepat. Adeline. Tanda usia balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Ya, baik. Yang kedua. Yang kedua. Masa lupa, dulu tadi udah sampaikan. Ada yang bisa bantu? Ya, coba arah. Ini. Ayo duduk. Yang pertama yang keras ya. Yang keras. Terus yang kedua. Oke, cukup baik. Baik dan payudara membesar. Oke, tepuk tangan 2 arah. Oke, lembar kerja peserta didik. Ini ada 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Oke, silakan. Perhatian. Siap. Jangan nih, Bapak bilang. Ya, silakan berdiskusi. Tulis.
berikan buat kelompoknya Yasin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Artinya kelompoknya Pak paham semuanya ya? Bapak pengen Yasin maju ke depan, memimpin baca doa. Jawab ulang. Yasin, baca doa. Duduk dulu semuanya, duduk. Tasnya nanti gampang aja di tasnya kalian yang gunakan.